bisa naik ke tahta ratu musik. Sebenarnya, aku ingin berterima kasih pada seseorang. Terima kasih untuk ibuku, yang selalu menemaniku di masa-masa tersulit saat berkarya. Hingga akhirnya aku bisa menciptakan begitu banyak lagu orisinal seindah ini. Bagaimana bisa? Lagu orisinilmu itu milikku. Bukannya Wei Wei berjanji akan membantuku mewujudkan mimpi? Membuatku bisa naik panggung sebagai pencipta lagu? Tidak, aku harus naik panggung. Aku akan beritahu semua orang. Itu lagu orisinilku. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu naif. Perkataan seperti itu saja dipercaya, berani muncul di acara penghargaan putriku. Ibu, bukankah kau bilang asal aku membuat Wei Wei menjadi ratu musik, kau akan memungkinkanku naik panggung? Diam! Siapa ibumu? Aku hanya punya satu anak perempuan, yaitu Shen Weiwei si ratu musik. Untukmu? Kalau bukan karena kamu bisa menulis beberapa lagu, mana mungkin kau masih hidup sampai sekarang? Kalian. Rupanya kalian terus memanfaatkanku. Menulis lagu untuk Shen Weiwei, aku tidak peduli. Semua jerih payahku kuserahkan padanya, tapi aku hanya punya sedikit waktu terakhir. Mengapa kalian masih merampas impianku? Itu adalah panggung terpenting Weiwei. Dialah bintang baru yang pantas mendapat sorotan. Mana mungkin ku biar kau naik panggung merusak momen terpentingnya? Shen Nian, jangan-jangan kau kira dirimu benar-benar sakit parah? Sebenarnya, akulah yang membuat ototmu menyusut, mengurungmu di kursi roda selamanya. Setiap pil yang kau telan, yang kau kira akan menyembuhkanmu, adalah sabit maut yang sedang memanen nyawamu. Bodoh, kau sama sekali tidak curiga. Bahkan menulis begitu banyak lagu hits untuk kami, dan mengangkat Weiwei menjadi ratu musik. Kami memang orang baik sekali, hahaha. Kalian yang menghancurkanku. Aku akan cari ayahku. Bodohnya sama seperti ibunya. Ibu dan anak mati dengan cara yang persis sama. Mengira itu keturunan. Menyedihkan. Aku tidak. Aku tidak akan membiarkan kalian. Kakak, sepertinya kau tidak punya kesempatan lagi. Akan kugunakan piala ratu musik yang kau perjuangkan mati-matian untukku ini, untuk mengantarmu pergi. Nian-Nian. Bukankah aku sudah mati? Aku terlahir kembali. Nian-Nian, jangan khawatir soal uang. Bahkan jika harus menjual semua harta, aku akan membantumu mencari dokter terbaik dengan obat terbaik. Kami pasti akan membuatmu selamat. Ini pertama kalinya aku pingsan karena sakit parah hari ini. Dokter bilang aku akan mengalami atrofi otot, semakin lemah, dan tidak bisa berdiri lagi. Kakak, jangan khawatir. Ibu pasti akan menyelamatkanmu. Di kehidupan sebelumnya, aku juga berpikir begitu. Mengira mereka berusaha keras untuk penyakitku. Tapi tak kusangka, alasan penyakitku semakin parah adalah karena meminum obat yang dia berikan. Nian-Nian, sekarang penyakitmu belum ada obatnya. Fungsi tubuhmu akan perlahan menghilang hingga meninggal. Tapi tenang, kami akan berusaha sekuat tenaga memperpanjang umurmu. Kalian hanya ingin membuatku percaya bahwa aku sebentar lagi mati, agar semua karya musikku diberikan kepada anak kandungnya. Kakak, tenang, aku pasti akan mewujudkan mimpimu. Menggantikanmu berdiri di panggung ini. Yang harus kau lakukan adalah beristirahat. Ya, serahkan saja mimpimu kepada Weiwei. Baik, waktunya minum obat.
Mewujudkan mimpiku? Kalian bilang, bisakah aku sendiri yang naik panggung? Kau, apa dia tahu sesuatu? Berdiri sendiri di panggung, maksudmu apa? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya saja selama ini, aku selalu menulis lagu untuk kalian, membantumu menjadi diva. Aku lelah, terlalu sulit. Aku ingin sendiri yang naik panggung. Aku tidak mau menulis lagu lagi. Dia bilang lelah? Dasar kurang ajar. Anakku belum jadi diva. Tapi sebentar lagi ada panggung lomba lagu baruku. Kalau kau tidak bantu, aku bagaimana? Nyan benar. Dia punya bakat menulis lagu, seharusnya berdiri di panggung. Bersinar. Wewe selama ini mengandalkan lagumu. Sampai jadi penyanyi top. Kalau kau bisa menyanyi di panggung, mungkin bisa langsung jadi diva. Aduh, aku? Nyan, bagaimana kalau begini? Kau bantu Wewe tulis satu lagu lagi untuk jadi diva. Nanti kubiarkan kau debut di panggung. Sebagai pencipta lagu orisinal. Kau baik sekali padaku. Asalkan Shenwei bisa mencapai posisi diva, orang tidak berguna sepertiku. Hanya tinggal jalan buntu. Kamu sudah memanggilku ibu, tentu aku harus baik padamu. Cepat minum obatnya. Aku tidak ingin minum sekarang, kalian pergi istirahat dulu. Aku akan minum sendiri nanti. Benar-benar bodoh. Bodoh seperti ibunya. Ibu dan anak perempuan mati dengan cara yang sama. Kupikir itu turunan. Menyedihkan sekali. Bagaimana bisa obat ini? Aku dapatkan dari dokter pribadi di Prancis, khusus dibuat untuk mengobati penyakitmu. Ibu, apakah obat ini benar-benar manjur? Obat ini sekali diminum tidak bisa berhenti lagi. Begitu berhenti, seluruh tulang akan seperti dipahat dengan kapak. Lama-kelamaan organ tubuh akan pelan-pelan rusak dan membusuk. Jika dia tidak minum, maka hanya bisa menyelesaikannya sebelum ayahnya, Kembe Lai, menyelesaikannya sepenuhnya. Di kehidupan sebelumnya aku tidak bisa bahasa Prancis untuk berkomunikasi dengan mereka. Aku diam-diam belajar selama setahun, tidak menyangka setelah terlahir kembali. Yang kudengar adalah cara untuk membunuhku, obat ini. Aku tak boleh makan. Kenapa kamu belum minum? Jangan-jangan takut ibu menyakitimu? Sudah kubilang aku tidak ingin minum. Sayang, jangan nakal, minum yang baik, kalau tidak, ibu akan marah. Aku minum. Jika tidak minum obat mereka, mungkin hari ini aku tidak akan bertahan. Jika minum obat ini, aku akan hidup lebih buruk dari mati. Bagaimana? Obat sudah habis, istirahat yang baik. Ibu, waktuku tidak banyak lagi. Aku ingin di sisa waktuku membuat lagu untuk Weiwei. Aku ingin untuk terakhir kalinya, juga pertama kalinya, naik ke panggung yang paling kusukai, kapsul ini. Dalam per 10 menit, akan mulai larut, melepaskan efek obat. Aku harus memuntahkannya dalam 10 menit. Kamu anak yang baik. Kamu pasti akan sembuh setelah kamu sembuh. Ibu pasti akan memberikan semua yang dimiliki untuk membantumu. Terima kasih, Bu. Ayo cepat berkarya. Weiwei, temani kakakmu ke ruang karaoke. Berkaryalah dengan baik, ya? Sebarlah sebentar, kita akan segera meningkirkan wanita ITU. Kak Nyan, cepatlah menulis. Aku sudah tidak sabar menunggu lagu barumu. Sekarang jam 9:11:30 detik. Sudah setengah menit berlalu, masih 9,5 menit lagi. Waktu tidak banyak. Shen Weiwei masih menungguiku di sini. Apa yang harus kulakukan untuk memuntahkan obat ini? Kak Nyan, cepatlah menulis. Aku sudah tidak sabar menunggu lagu barumu. Sembilan menit 30 detik. Aku harus memuntahkan pil ini. Kakak,
Selama ini karena tubuhmu lemah, ayah dan ibu memberikan semua kasih sayang mereka padamu, tapi aku tidak menyalahkanmu. Tapi, kamu sudah berhutang banyak padaku. Membuatmu menuliskan satu lagu hit untukku, membantuku mewujudkan mimpi. Tidak berlebihan, kan? Aku pikir-pikir dulu. Aku dapat inspirasi, dengarkannya. Cepat sekali, nyanyikan untukku. Aoh, aside-aside, aside-lode-lode. Aoh, aside-aside-lodu. Stop, jangan nyanyi lagi. Ini apa sih? Lagu apa yang kamu nyanyikan? Kenapa? Kamu tidak suka? Ini lagu viral loh. Kalau dirilis, pasti langsung hits di mana-mana. Lagu viral APA? Aku tidak mau lagu ini, ganti yang lain. Baiklah, aku ganti. Cinta gunung, cinta sungai, cinta langit biru, cinta ibu, cinta sungai kuning, cinta sawah kita. Apa-apaan ini? Diam, jangan nyanyi lagi. Cinta langit biru, cinta ibu, cinta sungai kuning, cinta sawah kita. Cinta sansian, cinta nyanyi, cinta mengarang seenaknya. Main tidak jago nyanyi, tidak merdu suara serak senar putus. Diam, aku suruh kamu diam. Kenapa Wei Wei? Kamu tidak suka? Shen Yan, kamu sengaja. Aku rasa kamu tidak berniat menulis untukku. Aku peringatkan kamu, lebih baik kamu menulis dengan baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Masih 8 menit, Shen Wei Wei. Marahlah. Kamu marah, aku baru punya kesempatan. Wei Wei, kamu ngapain? Aku kira kamu suka lagu ini. Aku salah menuduhnya. Aku tidak suka lagu ini. Kamu ganti lagu untukku. Kalau biasa, bilang dari awal. Sekarang aku sudah nyanyi. Kamu bilang tidak suka. Kalau kamu bilang tidak suka dari awal, aku tidak akan nyanyi. Sekarang aku nyanyi. Kamu bilang tidak suka. Kamu mau suka atau tidak suka? Kamu mau aku bagaimana? Diam. Pukul aku. Jangan paksa aku bertindak. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu menyanyi dengan baik. Masih ada 7 menit. Aku harus memprovokasinya dengan keras. Gunakan tangannya untuk mengeluarkan kapsul. Sopir tua, bawa aku. Aku mau ke Kunming. Sopir tua, bawa aku. Aku mau ke kota. Banyak mobil ke kota. Kenapa halangi aku di jalan? Alili, alili. Shen Yan, kamu carry Maddie. Sopir tua, lihatlah. Adik cantik seperti bunga peoni. Sopir tua, perhatikan. Adik gemuk tidak? Alili, alili, ali. Pergi. Shen Yan, kamu sengaja. Apa kamu sengaja menyanyikan lagu ini untuk menyiksaku? APA, kasih aku lagu hits. Dengar tidak? Aku tidak mau lagu ini. Wei Wei, ini bukan lagu hits? Kalau lagu ini dirilis, pasti banyak yang nyanyi. Lagu hits. Aku lihat kamu sengaja. Kamu tidak mau aku jadi diva. Kamu cari mati. Ya, aku sengaja. Kamu pukul aku. Oh, Pukul kamu. kamu pukul aku. Ah, Ya, aku pukul kamu. baiklah. Seumur hidup, tidak ada yang berani sentuh aku. Kamu berani pukul aku? Kamu mau apa? Bukannya kamu suruh aku pukul kamu? Mau mati? Kamu mau mati? Mati. Sekarang. Cepat, cepat. Tunggu obatnya keluar, lalu cari cara beritahu ayah. Biar ayah tahu wajah asli ibu dan anak jahat ini. Berhenti. Wei Wei, kamu ngapain? Aku.
kapsulnya akan meleleh. Dia, ya dia. Dia sengaja menyanyikan lagu yang tidak karuan untukku. Nggak benar-benar nulis lagu buat aku, malah dia mukulin aku. Kamu aja nggak pernah mukulin aku, lihat nih. Weiwei bilang beneran? MA, lagu yang aku nyanyiin itu lagu hits. Weiwei nggak suka dengerin. Dia malah bilang kamu mukulin aku. Aku mukulin dia karena denger omongannya. Oke, aku percaya Weiwei yang bikin kamu marah. Sekarang Mama udah dateng, nyanyiin lagu buatanmu dong buat Mama. Tinggal 5 menit lagi. Kalau nggak segera keluarin kapsulnya, aku bakal lumpuh. Kayak kehidupan sebelumnya. Mama yang beko belain kamu. Asal lagu yang kamu nyanyiin itu lagu hits. Kalau Weiwei berani pilih-pilih, Mama yang bakal ngurusin dia. Sekarang Mama lihat, berani nggak kamu nulis? Lagu-lagu nggak jelas gitu. Oke. Aku pasti bakal nulis lagu. Lagu hits yang bakal kena di mana-mana. HMH. Lagu ini harus bikin ibu dan anak ini marah sampai hilang akal. Baru aku bisa dapat kesempatan. Lihat pianoku, tak tak tak. 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 Lagu aja nggak bisa bikin orisinil, nggak nulis apa-apa. Mending keluar dari dunia musik aja. Piano jelek, nggak bisa ciptain lagu. Tuts pianonya rusak, nggak bisa nulis apa-apa. Kesel banget. Gila sih, Mama lihat kan, dia sengaja. Sengaja nyindir aku, tadi dia. Nyanyiin lagu nggak jelas gini, menurutku. Dia nggak pengen aku jadi diva. Kamu pasti bakal terkenal. Lihat pianoku, tak tak tak. Lihat divaku, palsu palsu palsu. Lihat pianoku. Oke, berani mempermainkan kami berdua. Kasih pelajaran. Biar dia tahu rasanya sakit, diam. Aku suruh kamu diam. Lihat divaku, palsu palsu palsu. Diam, diam. Akhirnya ketipu. Lihat pianoku, tak tak tak. Lihat pianoku. Diam, diam, diam. Malu banget. Nyolong lagu mau jadi diva. Malu-maluin, kesel banget. Kenapa nggak bisa ciptain lagu? Tuts pianonya rusak. Diam, diam, diam. Cepat pergi. Masih mau jadi ratu? Nanti malah hancur reputasinya. Fansmu saja tidak peduli padamu. Diam. Cepat, cepat keluar. Lihat pianoku. Diam. Berhenti. Diam, ku dengar tidak? Jangan berantem lagi. Dengar baik-baik, hari ini kau harus menyanyikan lagu hit. Kalau tidak, ibumu datang pun tidak akan berguna. Aku janji. Lihat pianoku. Dadada. Lihat ratu palsuku. Pura-pura banget. Keluar. Akhirnya keluar juga. Ini buktinya.
harus beritahu ayah sesuai ingatan masa lalu. Dia seharusnya sudah pulang sekarang. Berhenti berantem. Ayahmu sebentar lagi pulang. Jangan ribut. Kau benar-benar beruntung. Nian Nian. Apa yang terjadi? Ayah, di kehidupan sebelumnya, aku bahkan tidak sempat melihat wajah ayah untuk terakhir kali. Tidak tahu betapa sedihnya ayah saat itu. Kompetisi Nanchang Weiwei akan segera dimulai. Nian Nian sengaja menulis lagu jelek untuk mengejek Weiwei, jadi kedua anak ini akhirnya bertengkar. Benar, ayah. Dia sengaja menulis lagu untuk mengejekku. Dia ingin membuatku malu di atas panggung. Makanya aku memukulnya. Bohong. Teruskan saja kebohonganmu. Tunggu sampai aku beri obat pada ayah. Lihat bagaimana kalian berdua, wanita jahat, terus berbohong. Sudah cukup. Kau tidak tahu Nian Nian masih sakit? Bagaimana bisa kau memukul kakakmu? Nian Nian, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ayah. Aku tahu ayah akan membelaku. Saatnya mengungkap sifat asli mereka. Ayah, lihat. Astaga, Nian Nian, kau juga. Kau tahu betapa pentingnya panggung ini bagi Weiwei. Jika dia dipermalukan di atas panggung, wajah ayah juga tidak akan bersinar, bukan? Bagaimana kalau begini? Kau tuliskan lagu hit untuk Weiwei dulu ya? Ayah. Aku akan keluar sekarang, menghukum Weiwei. Nian Nian, kau fokus menulis saja, ya. Oh ya, Nanshan. Jangan lupa suruh Nian Nian minum susu di meja. Kata dokter, dia harus banyak minum susu, baik untuk kesehatannya. Di dalam susu, aku menaruh obat. Hanya jika kamu memberikannya padanya, dia tidak akan curiga. Oak? Oke, tidak masalah. Makasih, sampai nanti. Hahaha. Ayah kandungku bersekongkol dengan mereka. Nian Nian, Teddy. Apa yang ingin kamu tunjukkan pada ayah? Tidak ada, hanya saja aku dapat inspirasi lagu baru. Ingin kamu dengarkan? Wah bagus. Lagu karyamu pasti jadi hit. Cepat tunjukkan pada ayah. Aku belum selesai menulisnya. Nanti setelah selesai, baru kamu dengar ya. Oh, tidak APA. Besok kalau sudah selesai, baru tunjukkan pada ayah. Hari ini. Minum yang baik. Istirahat lebih awal. Mereka semua bersekongkol. Pantasan sangat menginginkan laguku. Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar bodoh sampai tidak menyadarinya sama sekali. Ayah, bisakah aku tidak minum? Aduh Nian Nian, kamu sudah dewasa. Kenapa masih seperti anak kecil? Cepat minum susunya. Banyak minum susu biar cepat sembuh. Ayo. Apa kamu benar-benar ingin aku sembuh? Tentu saja. Kamu adalah anakku. Aku tentu ingin anakku sehat-sehat dan bahagia. Ayo. Ayah. Nian Nian tidak mau minum. Bisakah tidak minum? Nian Nian. Apa kamu mau ayah paksa minum? Hanya dengan cepat minum, tubuhmu bisa cepat sembuh. Ternyata mereka benar-benar bersekongkol. Nian Nian. Hanya dengan cepat meminumnya, tubuhmu bisa sembuh. Apa kamu mau ayah paksa minum? Aku minum.
Nah bagus. Ini baru anak baik ayah. Hari ini, kamu istirahat saja di ruang piano ya. Besok, lagu hit Weiwei harus selesai. Baiklah, baiklah. Ayah tidak akan mengganggumu lagi. Aku tunggu lagu hitsmu. Jadikan Weiwei diva. Istirahat yang cukup. Ahem. Bagaimana? Sudah minum obat? Hahaha, tenang saja. Aku melihatnya minum langsung, mungkin. Efek obatnya akan segera terasa. Aku tahu, hanya jika kamu yang memberikannya. Dia baru mau minum dengan tenang. Sekarang sudah pasti, dia tidak bisa lepas dari obat ini sampai organnya rusak dan meninggal. Kenapa? Tidak tega? Menyesal? Hahaha, mana mungkin. Kalau bukan karena dia masih punya bakat mencipta, dia tidak akan hidup sampai sekarang, sudah lama menyusul ibunya. Nah, baru benar. Palsu, semuanya palsu. Semua orang di rumah ini hanya ingin memeras habis. Sisa-sisa nilai terakhirku, selama bertahun-tahun aku bersusah payah. Setiap lagu yang kutulis menjadi tanda kematianku. Hidup kembali, aku akan membuat seluruh keluarga Shen hancur reputasinya. Halo kakek. Aku Nian-Nian. Nian-Nian, akhirnya kamu menelepon kakek. Kakek kira kamu tidak mau bertemu kakek seumur hidup. Bukan begitu kakek, aku termakan omongan ayah. Aku termakan kebohongan Shen Nanshan. Aku pikir kakek tidak mau lagi dengan aku dan ibu. Kakek tidak mau melihat kami sampai mati, makanya aku... Omong kosong. Kalau bukan karena dia menghalangi. Kakek sudah lama merebut hak asuhmu. Nian-Nian tunggu ya. Kakek jemput kamu pulang. Boskin, hari ini masih ada proyek 100 miliar yang perlu Anda tinjau langsung. Waduh, tidak bisa dibandingkan dengan Nian-Nianku. Ayo berkendara. Antar aku menjemput Nian-Nian pulang. Yang paling penting sekarang adalah memeriksa tubuhku. Apakah masih ada masalah? Nian-Nian, kenapa kamu kurus sekali? Selama ini, bagaimana ayahmu merawatmu? Dia bukan ayahku. Dia penjahat. Nian-Nian, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan pada kakek. Jika ada yang berani menyakitimu, aku tidak akan membiarkannya. Shen Nanshan. Kilau, laporan tes sudah keluar. Kami menemukan dari sisa makanan yang diberikan oleh Nona Shenian, terdapat obat mematikan. Obat ini memiliki efek kecanduan yang sangat parah. Begitu berhenti dikonsumsi, rasanya seperti digerogoti semut. Jika dikonsumsi jangka panjang, bisa merusak organ dalam dan menyebabkan kegagalan organ. Parahnya lagi, bisa berakibat fatal. Tidak apa-apa, kakek. Di kehidupan sebelumnya, hanya kakek yang tulus padaku. Tapi aku tertipu oleh Shen Nanshan. Menjauhinya dan menyakitinya. Harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Shen Nanshan, durhaka ini. Sungguh kejam sekali. Nian-Nian, jangan takut. Ikut kakek pulang. Aku pasti akan membuatnya membayar. Kakek, jangan buru-buru. Shen Nanshan, bukankah dia ingin menjadikan putrinya sebagai ratu panggung? Ini bukan impian mereka. Aku akan membuat impian mereka hancur berantakan tepat di saat mereka paling dekat dengan impian itu. Baik.
Apapun yang ingin kamu lakukan, kakek selalu mendukungmu. Aku ingin kakek membantu agar aku bisa masuk ke konser baru. Tampil di panggung yang sama dengan Shen Weiwei. Aku ingin dia mengembalikan semua yang dia curi dariku. Di atas panggung. Hahaha, Nian. Lagu untuk Weiwei seharusnya sudah selesai kan? Cepat, tunjukkan pada ayah. Hahaha. Mana dia? Jangan-jangan dia tahu sesuatu dan kabur? Oh, kalau dia kabur, bagaimana dengan laguku? Besok adalah panggung pertunjukan. Jika tidak ada lagu orisinal, aku pasti kalah. Carry dia. Jangan sampai dia kabur. Ayah, ibu, Weiwei, kalian mencari apa? Wah, Nian, kamu kemana saja? Kondisimu tidak baik, bagaimana bisa kamu pergi keluar? Kamu tidak tahu, aku dan ibumu sangat khawatir. Pagi tadi tubuhku sakit sekali, kakiku lemas. Sampai tidak bisa berdiri. Jadi aku pergi ke halaman untuk menghirup udara. Ayah, apakah aku harus duduk di kursi roda seumur hidup? Aku merepotkan kalian semua. Ah, omongan apa itu? Mana mungkin aku benci. Anak sendiri dianggap merepotkan? Aku malah ingin. Yang sakit itu aku. Nian, ngomong-ngomong. Lagunya sudah selesai ditulis? Aktingnya mirip banget, aku sampai mengira dia benar-benar seorang ayah yang baik. Lagu ini sudah selesai. Pasti akan jadi lagu hits yang membuat Weiwei terkenal. Lagu hits? Kamu tidak sedang bermain-main lagi, kan? Nian, kamu serius? Kok bisa kalian bicara seperti itu? Ini lagu yang kutulis dengan sepenuh hati. Semuanya berkualitas. Kalau tidak suka ya sudah, tapi jangan meragukan niatku. Lagi pula, yang satu ini pasti berbeda. Pasti lagu yang kamu tulis itu lagi, yang dak. Atau semacamnya. Kalau kalian meragukanku seperti ini, ya sudah, buat sendiri saja. Jangan percaya kok. Lagu yang dibuat Nian pasti hits. Dan pasti akan membantu Weiwei menjadi diva. Bisa jadi diva atau tidak aku tidak tahu. Tapi lagu ini pasti akan membuat Weiwei meledak. Ini. Kok lagu bahasa Jepang? Nian, kapan kamu belajar bahasa Jepang? Mana mungkin aku bisa bahasa Jepang? Aku yang buat melodinya. Liriknya orang lain yang buat. Aku yakin Weiwei yang pintar ini pasti bisa mempelajarinya. Kalau begitu aku coba. Wah, lagu yang bagus. Kamu benar-benar memberiku lagu hits, tidak bermain-main kan? Aku sudah sakit parah begini. Masih bersusah payah menulis lagu untukmu. Kamu masih meragukanku. Kalau begitu jangan nyanyi laguku. Jangan dong, Nian sudah bekerja keras. Kali ini harus diberi hadiah. Ngomong-ngomong, ibu sebelumnya membeli Maserati, kebetulan bisa untukmu. Untuk kendaraan sehari-hari, setuju? Memberi mobil untuk si tumor, kamu baik sekali. Yao Jin, lihat bagaimana aku mempermainkan kalian. Wah, Nian sudah bekerja keras. Kali ini, harus diberi hadiah yang layak. Ngomong-ngomong, ibu beberapa hari lalu membeli Maserati, kebetulan. Untukmu, buat kendaraan sehari-hari, setuju? Ibu, bukannya ini untukku? Weiwei, kenapa kamu tidak mengerti? Kak Nian, aku sudah susah payah menulis lagu untukmu, ini juga mau kamu rebut? Aku dulu juga begitu, selalu berpura-pura. Memberikan yang terbaik untukku, tapi yang diberikan selalu sesuatu yang tidak bisa kugunakan, membuatku harus memberikannya ke Shen Weiwei. Kamar ini yang paling besar, sinar mataharinya paling bagus. Berikan saja untuk Nian, Weiwei. Bagaimana menurutmu? Hah? Setiap kali ada sesuatu yang bagus di rumah, kalian selalu memberikannya ke kakak Nian di mata kalian. Apakah hanya kakak Nian? Satu-satunya anak perempuan? Ibu, tidak usah. Bukankah dokter bilang aku harus menghindari angin? Kamar ini, berikan saja untuk Weiwei. Aku tinggal di yang kecil saja, sudah cukup. Nian, ini ibu belikan khusus dari Prancis. Baju, sepatu, tas, sebagai hadiah ulang tahun. Lihat, saketidak. Kok semuanya untuk dia? Kalau punyaku mana? Kalian semua hanya peduli padanya, sama sekali tidak peduli padaku. Weiwei, Nian itu sakit. Kenapa tidak mengerti? Ini juga mau direbut. Ibu, tidak apa-apa. Lagi pula penyakitku ini tidak bisa keluar rumah. Baju dan sepatu ini, kalau diberikan padaku juga sia-sia. Weiwei, untukmu. Aku coba dulu, bagus tidak? Kamu ini tidak bisa selalu mengalah pada adikmu. Tidak apa-apa. Lihat, pas sekali ukurannya.
Kalau benar sayang padaku, kenapa untuk seorang yang sakit diberikan sepatu hak tinggi, dan sepatu itu ukurannya pas untuk Shen Weiwei. Jadi mereka sedang memeranku di sini? Terima kasih, Ibu. Kamu benar-benar mau membukanya? Ibu, bukankah ini mobil yang Ibu hadiahkan untukku? Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi. Aku hanya ingin di sisa waktuku menghargai hadiah dari Ibu. Hah? Perempuan ini kenapa sih? Bukannya dulu begitu Weiwei merajuk. Dia langsung menyerahkan barangnya? Ayah. Lihat ibu, semua yang bagus di rumah diberikan ke kakak. Aku tidak dapat apa-apa, padahal aku juga anak kalian. Ini tidak adil. Sudah. Diberikan tubuh yang sehat saja sudah bagus. Kakak Nian-Nianmu. Selama ini tubuhnya tidak sehat, bagaimana? Kamu masih mau dia memberikan mobilnya padamu juga? Pura-pura. Masih pura-pura. Aku ingin melihat sampai kapan kalian bisa berpura-pura. Kenapa semua barang di rumah ini miliknya? Aku tidak boleh punya apa-apa. Ada apa ini? Wanita ini biasanya pada jam seperti ini sudah dengan sukarela memberikan barangnya padaku. Hari ini kenapa begini? Weiwei, kenapa semua mau diminta? Bandingkan dengan kakakmu sedang sakit. Ternyata memang aku yang selama ini memanjakanmu. Tidak tahu diri, hari ini aku akan memukulmu sampai sadar. Pukul dengan keras, Weiwei. Bagaimana bisa kamu membentak Ibu? Ibu, memang harus diberi pelajaran, pukul dengan keras. Ibu, ayo pukul. Tadi kan bilang Weiwei. Tidak tahu diri, harus dipukul sampai sadar. Shenyan, wanita jahat. Kamu berani menghasut ibu untuk memukulku? Weiwei, bagaimana bisa kamu memaki kakakmu? Ternyata memang harus diberi pelajaran, cepat minta maaf pada kakakmu. Kalau tidak, hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Sudahlah, Nian-Nian, adikmu ini. Walaupun tidak mengerti, tapi dia sudah tahu salah. Bagaimana kalau kamu maafkan dia sekali ini? Ternyata akting mereka sangat buruk. Di kehidupan sebelumnya aku sama sekali tidak menyadarinya. Ayah, kamu juga bilang Weiwei tidak mengerti. Ini kesempatan baik untuk mendidiknya. Ibu, pukul saja. Aduh, Ibu, jangan-jangan tidak mau memukul. Tadi hanya akting di depanku? tidak mungkin. Sekarang aku akan memberinya pelajaran. Aduh, Nian-Nian, dulu kamu tidak seperti ini, kenapa kamu? Ayah, aku hanya merasa waktu hidupku tidak lama lagi. Di sisa hidupku, aku ingin mendidik Weiwei dengan baik agar dia cepat dewasa. Agar dia bisa merawat kalian berdua dengan baik nanti. Benar, Nian-Nian, tapi tenang saja. Ayah pasti akan mencari orang untuk mengobatimu. Pasti tidak akan membiarkanmu celaka. Penyakitku pasti tidak bisa sembuh. Sepertinya aku harus mendidik Weiwei dengan baik. Shenyan, apa yang kamu inginkan? Weiwei, ada apa? Kakak sudah hampir 30 tahun. Masa mungkin memukulmu? Aduh, Tamparan ini mengajarkanmu untuk berbakti. Tidak boleh membantah orang tua. bukannya kamu bilang tidak akan memukulku? Ini bukan disebut memukul. Ini namanya mendidik. Shenyan, kamu ini. Tamparan ini untuk memberitahumu. Harus menghormati kakak. Ayah, ibu, lihatlah. Shenyan, wanita jahat ini. Tamparan ini untuk memberitahumu sebagai penerus keluarga Shen. Harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Kamu. Ya ampun, Nian-Nian. Jangan dipukul lagi ya. Ayah. Ayah kasihannya. Hanya saja aku merasa sudah tidak berdaya lagi. Jika dia tidak cepat besar, nanti bagaimana dengan ayah dan ibu? Ini, bagaimana bisa? Ayah hanya kasihan padamu. Jangan sampai tanganmu sakit. Weiwei, kamu tidak marah kan? Awalnya aku ingin mengantarmu menjadi diva dengan lagu emasku. Kalau begitu, lebih baik kamu jangan menyanyikan laguku. Kamu APA? Kakakmu benar semuanya. Cepat minta maaf pada kakakmu. Maafkan aku, Kak Nian-Nian. Kamu benar, aku yang tidak mengerti, Shenyan. Aku akan biarkan kamu sombong 2 hari lagi. Tunggu sampai aku menang. Semua ini akan kubalaskan padamu. Nian-Nian, tenang, ayah pasti akan mencari dokter terbaik untukmu. Pasti.
akan membuatmu sembuh, ya. Benarkah? Kupikir kau ingin aku mati. Shen Yan, jangan dia tahu sesuatu? Nian, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku kan ayah kandungmu. Bagaimana mungkin aku ingin kau mati? Pura-puranya sangat meyakinkan. Aku hampir percaya dia ayah yang penyayang. Aku takut kalian akan menganggap penyakitku tidak bisa disembuhkan dan menjadi beban kalian. Nian, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Meskipun aku ibu tirimu, tapi selama ini, aku selalu menganggapmu sebagai anak kandungku sendiri. Bagaimana mungkin kau menjadi beban? 15 tahun, aku juga selalu mengira kau menganggapku sebagai anak kandung. Tapi aku tidak pernah menyangka kau hanya ingin memeras sisa-sisa nilai gunaku. Nian, Nanti, Bibi Shen. Wei juga tinggal bersama kita, cepat. Panggil ibu. Nian, kenapa? Lab sebentar. Ibu yang baik ini juga membuat tubuhku semakin lemah. Gejala semakin parah setiap hari kalau tidak ketahuan. Aku punya bakat mencipta. Mungkin dia sudah lama berbuat sesuatu padaku. Ini kamu yang nulis? Kamu sangat berbakat, benar-benar anakku yang berharga. Lagu ini bisa diberikan padaku? Untuk ibumu ini. Sekarang sedang naik daun, tinggal butuh satu lagu hits. Untuk jadi diva. Terima kasih, Bu. Kamu sangat baik padaku. Kamu masih ingat APA yang ibu katakan? Aku ingin kamu tampil di panggung sebagai pencipta lagu orisinal. Besok adalah kompetisi peluncuran lagu baru, persiapkan baik-baik. Aku akan membuat besok menjadi hari yang tak terlupakan seumur hidupmu. Benar-benar hari yang tak terlupakan. Chen Wei berdiri di panggung, bersinar, sementara aku seperti anjing mati dibuang di parkiran bawah tanah. Di kehidupan ini, aku akan membuat hari ini menjadi mimpi buruk kalian. Tidak boleh. Mereka sudah memperlakukanmu seperti ini, bagaimana bisa kamu masih menulis lagu untuknya? Apa kamu benar-benar ingin menggunakan lagu hitsmu ini untuk menjadikannya diva? Kakek, tenang saja, aku punya cara. Mereka ingin terkenal? Aku akan membuat mereka terkenal. Tapi cara menjadi terkenalnya, itu urusanku. Aku yakin besok juga akan menjadi hari yang tak terlupakan bagi kita. Tunggu, aku ingat lagu yang kamu tulis judulnya. Sayap tak terlihat kan? Kenapa ganti yang ini? Vokal lagu itu kurang cocok untukmu. Vokal lagu ini lebih cocok untukmu. Selama ini aku seperti sepasang sayap tak terlihat, selalu menopang Shen Wei. Sekarang, aku ingin lihat sejauh apa kamu bisa terbang tanpa sayapku ini. Sudah Wei, ini lagu bagus. Kamu latihan yang baik, besok setelah jadi diva. Aku akan membuat nyanyian. Tampil di panggung sebagai pencipta lagu terbaik. Baik, aku sudah mulai menantikan besok. Tentang orang yang pernah kamu pacari sebelumnya. Ketika kamu bercerita segalanya padaku. Andai saja kakekmu mau membantu, sayang sekali. Dia merasa kamu yang membunuh ibumu dan selalu membencimu. Selama bertahun-tahun, dia tidak mau bertemu denganmu. Apalagi membantumu mencari dokter. Sampai sekarang masih memanas-manasi hubunganku dan kakek. Di kehidupan sebelumnya, disinilah aku dimanfaatkan oleh keluarga mereka. Lalu dibuang begitu saja. Kembali ke kehidupan ini. Aku akan membuat mereka hancur di panggung yang paling mereka tunggu-tunggu. Membuat mereka benar-benar kehilangan reputasi. Tapi pikiran egois itu berubah menjadi kata-kata kejam yang menyakitimu. Hanya dengan berdua bersama. Hanya dengan berpegangan tangan. Sudah lebih dari cukup. Wei kali ini sangat luar biasa. Dia pasti bisa menang dalam kompetisi ini. Sudah pasti, juara kali ini pasti Wei. Menjadi ratu musik tinggal menunggu waktu. Aduh. Aku akan beritahu media.
Begitu kompetisi selesai, berita kemenangan putriku akan segera dirilis. Hahaha. Kalian yakin sekali? Wei Wei bisa jadi juara? Aduh, kali ini berkat kamu juga. Kau katanya menulis lagu yang bagus. Bagaimana Wei Wei bisa menang, kan? Hahaha. Ayah, jika suatu hari nanti, aku juga seperti Wei Wei, berdiri di panggung dan bernyanyi, memenangkan juara untukmu, apa ayah juga akan bahagia untukku? Setelah Wei Wei jadi ratu musik, kami akan mengantarmu sebagai pencipta lagu ke panggung. Hahaha. Ingin memelukmu erat-erat. Kamu sebaiknya senang. Selanjutnya, mari sambut penyanyi terakhir. Shen Yan tampil di panggung. Shen Yan. Kamu tahu betul, menjadi ratu musik adalah impian Wei Wei. Bagaimana bisa kamu datang mengacaukan penampilannya? Ibu, ayah baru saja bilang, aku dan Wei Wei sama-sama putrinya. Siapapun yang menang, seharusnya kita semua bahagia, kan? Aduh, aku. Sebenarnya ada apa sih? Ayah, ibu, kalian tidak benar-benar ingin dia tampil, kan? Hari ini aku yang jadi bintang, seharusnya aku yang jadi diva. Para jury. Ini cuma lelucon. Shen Yan tidak akan naik panggung. Dia sama sekali tidak bisa mencipta. Sebagai ibunya, aku umumkan dia mundur dari kompetisi. Siapa bilang aku tidak bisa mencipta? Lagu yang baru saja dinyanyikan Shen Wei Wei, itu karya asliku. APA? Shen Wei Wei, ini kompetisi lagu orisinal. Kau benar-benar pakai lagu orang lain untuk ikut lomba? Tidak! Shen Yan, jangan asal bicara. Kau mau menghancurkanku, Shen Yan? Sebenarnya apa maumu? Aku tahu kau selalu iri pada Wei Wei. Kau juga ingin terkenal, ingin jadi diva. Tapi kau tidak boleh memfitnah adikmu seperti ini. Kakap! Ini adalah tempat kompetisi menyanyi. You can tamon bermain untuk main rumah-rumahan. Shen Wei Wei diduga melakukan plagiat. Menggunakan lagu orang lain untuk kompetisi. Jika terbukti, harus didiskualifikasi. Nyan Nyan, aku juga tidak ingin membongkarmu di depan banyak orang. Tapi kau keterlaluan. Kau tidak berpendidikan. Dan sangat egois. Buat lagu saja tidak bisa, bahasa Jepang pun tidak mengerti. Mana mungkin bisa menciptakan lagu Jepang sehebat ini? Nyan Yan, lebih baik kau mundur saja. Masih ada kesempatan debut di masa depan, kalau tidak, bahkan ayah tidak bisa menyelamatkanmu. Katanya demi kebaikanku. Tapi setiap kata justru mendorongku ke jurang. Siapa bilang aku tidak bisa bahasa Jepang? Saya no desuka ah? Bahasa Jepang, Nihongo. Bahasa Inggris, English. Bahasa Prancis, Prancis. Bahasa Finlandia, Suomi. Bahasa Korea. Bahasa Jerman, Deutsch. Aku menguasai 6 bahasa. Membuat lagu Jepang untuk Shen Wei Wei. Apa susahnya? Selama ini, lagu mana yang bukan karyaku? Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa bicara seperti ini? Pura-pura. Kau pasti sedang berpura-pura. Benar, selama ini guru les yang dicarikan untuknya pasti tidak mengajarkan hal-hal seperti ini. Tidak belajar apa-apa. Dia pasti belajar beberapa kalimat di internet, sekarang ingin menggunakannya untuk menakuti kita. Apa yang terjadi? Shen Wei Wei benar-benar menggebel karya orang lain. Wah, seru nih. Teman-teman, lihat ini. Ada kecurangan dalam kompetisi. Meskipun begitu, tidak bisa membuktikan bahwa lagu Wei Wei ini adalah karyamu, Shen Yan. Sama sekali tidak punya bakat mencipta. Jangan mempermalukan diri di sini. Pendaftaran Shen Yan. Kami para peserta sama sekali tidak tahu. Ini tidak adil. Dia harus mengundurkan diri dari kompetisi. Ini adalah sponsor terbesar. Program ini untuk meningkatkan daya tarik acara. Khusus menambahkan sesi tantangan, tidak bisa memaksa peserta mundur. Sponsor terbesar itu siapa? Orang terkaya di kota Jiang, Grup Kin, Bos Kin. Aku memang ada satu hal yang butuh bantuanmu. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin kau carikan cara untuk memasukkanku ke konser lagu baru. Dan tampil bersama Shen Wei Wei. Aku ingin dia mengembalikan semua yang dia curi dariku. Di atas panggung, aku akan merebutnya kembali. Shen Yan, kau bilang Wei Wei menjiplak lagu orisinal. Apa kau punya bukti? Tentu ada. Saat aku menciptakan lagu ini, aku juga menulis versi bahasa Mandarin. Ayah, apa kau benar-benar ingin dia naik panggung dan merebut segalanya dariku? Tenang. Dia minum obat yang akan membuat ototnya menyusut. Dia cacat, bicara saja terengah-engah. Mau menyanyi apa?
Jangan buru-buru. Pura-pura APA, bisanya nyanyi atau tidak? Jangan-jangan ini orang dalam yang dipaksakan masuk untuk dipromosikan? Nyanyi atau tidak? Kalau tidak, turun saja. Banyak gaya. Orang yang bicara saja terengah-engah. Mau menyanyi? Mencipta dan menyanyi itu dua hal yang berbeda. Shen Yan bahkan ingin memecahkan rekorku. Sepanjang perjalanan ini berhenti dan pergi, mengikuti jejak pengembaraan masa muda. Saat akan melangkah keluar stasiun, tiba-tiba ragu. Tak bisa menahan diri untuk mengingat. Suara yang sangat halus. Satu lagu ini ternyata menyuarakan dua rasa. Masih begitu hangat, angin menghembuskan kenangan. Dulu pertama kali mengenal dunia ini, penuh dengan pesona. Memandang ujung langit yang seolah dekat di mata. Bahkan rela menempuh bahaya untuk menjalaninya sekali. Kenapa hari ini seharusnya aku yang bersinar? Kenapa Shen Yan yang berdiri di atas panggung menikmati kemuliaan? Shen Yan. Masih berapa banyak hal yang tidak kami ketahui tentangmu? Aku pernah terbuai oleh luasnya dunia, tenggelam dalam mimpi. Tak peduli benar atau salah, tak melawan, tak takut ditertawakan. Bagaimana dia bisa memiliki suara yang begitu bagus? Jemariku pernah memainkan musim panas, biarkan hati yang bergerak mengalir saja. Wewe kali ini tidak mungkin benar-benar kalah padanya kan? Tidak. Aku tidak rela. Biarkan hujan dan angin menerpa. Bagus-bagus, emosinya halus. Juga tidak banyak teknik yang berlebihan. Dibanding versi Jepang, ini lebih lembut dan tegas. Jalan pendek yang kutempuh sambil berhenti-berhenti, sudah ada jarak. Tak tahu apakah yang kusentuh adalah cerita atau perasaan. Mungkin harapan. Obat-obatan itu cukup membuat ototnya atrofi, organnya gagal. Sekarang memaksakan tubuhnya. Lebih baik mati di atas panggung. Dulu pertama kali mengenal dunia ini, penuh dengan pesona. Shen Yan pasti sedang memaksakan diri. Memandang ujung langit seolah dekat di mata. Nada tinggi nanti pasti tidak bisa dia capai. Fals. Inilah lelaki penyanyi. Tubuh Shen Yan sudah diambang kehancuran. Pasti tidak bisa menyanyikannya. Aku sudah tidak sabar untuk melihatnya dipermalukan. Hahaha. Aku pernah terbuai oleh luasnya dunia, tenggelam dalam mimpi. Tak peduli benar atau salah, tak melawan. I abu, Ada APA ini. Meskipun nada lagu ini tidak terlalu tinggi. Tapi Shen Yan, bukankah tubuhnya sudah? Bagaimana dia bisa menyanyi dengan baik? Jemariku pernah memainkan musim panas, biarkan hati yang bergerak mengalir saja. Lagu Shen Weiwei itu memang enak didengar. Tapi tidak mengerti, lagi pula, semua teknik. Tanpa perasaan, aku justru merasa lagu Shen Yan ini lebih baik. Benar-benar. Shen Yan sepertinya menyanyikan ketetapan dan kelembutan setelah melewati badai kehidupan. Setelah melewati ribuan kapal, tetap memegang teguh niat awal. Juara, pasti juara. Juara. Pasti juara. Angin malam menerbangkan uban di pelipismu, menghapus bekas luka kenangan. Matamu berkilau antara terang dan gelap, senyumanmu mekar seperti bunga. Senja menutupi langkahmu yang tertatih, memasuki lukisan yang tersembunyi di kepala tempat tidur. Dalam lukisan itu, kau menunduk dan berbicara. Aku masih terpesona oleh luasnya dunia dan terbuai oleh kata-kata cinta masa kecil. Tak ada lagi kebenaran atau kepalsuan, tak ada perlawanan, hanya lelucon yang sia-sia. Aku akhirnya mengembalikan masa mudaku padanya, bersama musim panas yang tercipta dari ujung jari. Apa yang terasa di hati, biarkan terbang bersama angin. Atas nama cinta, apakah kau masih mau? Kenapa? Kenapa vokalnya masih begitu bagus? Tubuhnya hampir mati. Masih bisa menyanyikan lagu yang begitu indah. Mengkingka.
Mungkinkah aku salah mendukung Weiwei? Apa aku salah memilih? Lalu bagaimana sekarang? Aku tidak bisa hanya diam melihat. Aku kalah dari wanita ini. Seandainya dulu, seharusnya aku memberinya lebih banyak obat, membuatnya bisu. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Nanshan, cepat cari cara. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Shen Nian mengambil sorotan dari putriku. Lagu ini, baik dari makna maupun vokal, lebih enak didengar daripada lagu Shen Weiwei. Enak didengar tapi apa gunanya? Bukankah Weiwei yang pertama menulis lagu ini? Shen Nian menyanyikannya belakangan, yang kita bandingkan adalah orisinalitas. Apa hak seseorang yang menjiplak lagu orang lain untuk berdiri di atas panggung? Benar, Shen Weiwei yang pertama menyanyikannya. Siapa sebenarnya yang menjiplak siapa? Ayahku bisa menjadi saksi selama bertahun-tahun ini. Setiap lagu yang dinyanyikan Shen Weiwei adalah karya orisinalku. Shen Nanshan, aku memberimu kesempatan terakhir. Shen Nian. Awalnya aku tidak ingin membongkar kebohonganmu di depan banyak orang, tapi kau benar-benar tidak mau bertobat. Kalau begitu, jangan salahkan ayahmu. Hadirin sekalian, ini adalah naskah asli Shen Weiwei saat menciptakan lagu. Akhirnya, terjebak. Hadirin sekalian, ini adalah Shen Weiwei. Naskah saat dia sedang mencipta. Shen Nian, kamu masih tidak mau mengaku kalau kamu plagiat? Shen Nian, bohong saja. Lambat laun pasti akan ketahuan, menurutku lebih baik. Kamu mengaku sekarang bahwa kamu plagiat. Mungkin penonton masih akan memaafkanmu. Kamu benar. Bohong. Lambat laun pasti akan ketahuan. Shen Nian ini sebenarnya bagaimana sih? Kok rasanya beberapa hari ini? Dia seperti benar-benar berubah jadi orang lain. Nian Nian, Mama tahu kamu sering sakit. Mungkin efek samping obat yang membuat kamu melakukan hal-hal ini. Asalkan kamu mau mengaku plagiat dan memperbaiki diri, kami semua tidak akan menyalahkanmu. Menjiplak lagu orang, malah balik menuduh. Orang ini benar-benar menjijikan. Benar-benar. Iya Nian, kita mengaku plagiat. Mundur dari kompetisi, pulang dan beristirahat, baik tidak? Shen Nian, kamu sudah bertingkah sampai sekarang. Kamu hampir mempermalukan nama keluarga Shen. Kalau kamu masih seperti ini, ke depannya, jangan anggap aku ayahmu lagi. Baik. Paman. Kamu memanggilku apa? Paman. Shen Nian, kamu sebenarnya mau apa? Aku hanya ingin membongkar topeng kemunafikan keluarga kalian. Wajah asli yang munafik. Bukti sudah ada di depan mata, kamu masih tidak mau mengaku salah? Bukti. Ini adalah bukti bahwa aku tidak plagiat. Juri, tolong gunakan pena ultraviolet untuk memindainya. Oh. Apa yang tertulis di sini? Sepertinya Shen Weiwei si penjiplak. Shen Nian, kamu mau apa? NWW. Aku bisa mengangkatmu ke puncak, juga bisa membuatmu jatuh ke dasar jurang. Shen Nian Dasar Perempuan, kamu berani memanggilku penjiplak? Bukankah kamu memang begitu? Aku, Shen Nian, kamu sengaja ya? Kau sudah merencanakan ini, tak heran kau bisa dengan mudah menulis lagu hit. Seharusnya dia tidak dibiarkan tinggal. Seharusnya wanita ini disingkirkan lebih awal. Ya, aku merencanakan ini. Aku merencanakan keluargamu. Hati yang jahat. Aku merencanakan kau akan menggunakan ini sebagai bukti. Aku merencanakan. Kalian tidak akan membiarkanku debut. Shen Nian, kau. Shen Weiwei, apa lagi yang bisa kau katakan? Saya terbetalkan Shen Weiwei. Semua hasil pertandingan diskualifikasi dari kompetisi. Aku tidak menjiplak. Ini semua adalah laguku, orisinil karyaku. Ini milikku. Bukti sudah ada di depan mata. Masih mau membela diri? Shen Weiwei, coba jelaskan apa ini? Bukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menjiplak siapa? Tadi kau tidak tengah? Katanya lagu-lagu yang dinyanyikan Shen Weiwei selama ini. Shen Weiwei Digitalis, Ola, Shen Nian. Tidak, aku tidak. Shen Nian, kau wanita. Kalau bukan karena kau, hari ini aku akan menjadi diva. Kenapa kau harus menghancurkanku? Kau yang menghancurkan dirimu sendiri.
tanpa lagu-lagu yang kutulis. Bagaimana kau bisa sampai di titik ini? Tidak, aku tidak. Lagu-lagu ini adalah karyaku, semua karyaku. Dia sampah, dia bahkan tidak pernah. Sehari pun masuk sekolah musik, mana mungkin dia bisa menulis lagu hit. Aku yang menulis, semua aku yang menulis. Sampai sekarang masih bilang ini karyamu? Kalau begitu, NWW. Berani tidak kau adu kreativitas denganku? Mau adu bagaimana? Kita acak pilih satu penonton beruntung saat ini. Gunakan ceritanya untuk menulis lagu baru. APA? Aku. Aku tadi siaran langsung, sekarang penonton live gaduh. Untuk keadilan kompetisi, aku akan segera menghubungi satu penonton beruntung berdasarkan ceritanya. Menulis lagu langsung di tempat. Aku seorang narapidana, muda dulu putus dengan pacar. Aku tidak sengaja berbuat salah, di penjara, tinggal 30 tahun. Hari-hari di penjara sungguh pahit, waktu itu. Setiap hari hanya bisa makan bubur jagung. Tapi hatiku lebih pahit, hari-hari di penjara. 30 tahun telah berlalu. Aku baru saja keluar hari ini. Aku tahu kejahatan itu memalukan. Tapi aku sudah tak punya muka untuk bertemu keluargaku. Nona, bisakah kamu menciptakan sebuah lagu berdasarkan ceritaku? Buatkan aku sebuah lagu. Seorang narapidana tidak tinggal diam di rumah. Datang untuk apa? Bagaimana bisa menulis lagu seperti ini? NWW, bukankah kamu seorang master pencipta lagu? Bagaimana bisa kamu tulis? Siapa yang bisa menciptakan lagu hits dalam waktu sesingkat ini? Siapa yang bisa menulis lagu ini langsung di tempat? Aku bisa. Duka dan pilu. Duka membuat rambut beruban. Sejak berpisah denganmu, aku tinggal di balik jeruji besi. Air mata tak henti mengalir. APA? Cepat sekali menciptakannya. Cerita seperti ini, dia juga bisa menciptakannya. Di tangan menggenggam roti kukus. Di sayur tak ada setetes minyak. Hidup di penjara sungguh menyakitkan. Langkah demi langkah penuh kepedihan. Kepahitan dan ketidakberdayaan di penjara, semuanya tergambar dalam kalimat ini. Kejahatan yang kulakukan sungguh memalukan. Bagaimana aku bisa mengangkat kepala? Berpisah dengan keluarga, aku kehilangan kebebasan, air mata berubah menjadi aliran kepahitan. Mulai sekarang, tak ada muka untuk bertemu keluarga lagi. Hati dipenuhi dengan kesedihan yang tak terhingga. Benar, ini adalah lagu yang cocok untukku. Bagus, memang sebuah lagu yang sesuai dengan situasinya. Bagaimana bisa? Dalam waktu sesingkat ini, bagaimana dia bisa menciptakan lagu seperti ini? Duka dan pilu. Duka membuat rambut beruban. Sejak berpisah denganmu, aku tinggal di balik jeruji besi. Air mata tak henti mengalir. Tak henti mengalir ke bawah. Aduh, dia benar-benar menyanyikannya. Lagu sesulit ini berhasil diciptakan. Shen Nian ini memang punya bakat. Di tangan menggenggam roti kukus. Di sayur tak ada setetes minyak. Wah,
Vokal dan kemampuan yang begitu hebat. Aku sebelumnya tidak pernah mendengarnya. Sungguh disayangkan. Kalau saja Shen debut lebih awal, mungkin sudah menjadi penyanyi level diva. Kenapa Shen? Kenapa dia bisa menulis lagu seperti ini? Kenapa? Ini adalah laguku. Di dalam lagu ini, aku mendengar seluruh hidupku. Bagaimana aku bisa mengangkat kepala? Meninggalkan keluarga, aku kehilangan kebebasan. Air mata berubah menjadi air pahit. Mulai sekarang, tak ada muka lagi untuk bertemu keluarga, hati dipenuhi kesedihan tak berujung. Baik. NWW. Sekarang giliranmu, buktikan dirimu. Shen, selama bertahun-tahun, aku selalu mengalah padamu. Mengapa kau masih bisa menghancurkan satu-satunya harapanku? Shen Nian. Bahkan jika kau bisa menciptakan, itu tidak berarti. Kau tidak menjiplak lagu Weiwei. Nian, ada apa? Kita tidak bisa pulang dan bicara baik-baik? Kau harus di sini. Menghancurkan masa depan Weiwei? Ketika kalian memfitnahku menjiplak tadi, pernahkah kalian memikirkan masa depanku? Ayah, ibu, sekarang harus bagaimana? Apakah kalian akan diam saja melihat aku dihancurkan oleh Shen kehilangan segalanya? Tidak mungkin, Shen sudah lama minum obat. Asal kita tahan, dia pasti tidak akan bertahan lama. Biarkan dia menyanyi jika mau, aku ingin melihat. Berapa lama lagi si pecundang di kursi roda ini bisa bertahan? Bisa jadi orang tadi itu sudah kau atur. Ini tidak sah, benar, tidak sah. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Jika kalian masih tidak mau mengakui, maka aku akan menulis lagu lagi. Untuk membuat kalian benar-benar kehilangan segalanya. Nian. Menciptakan lagu memang bukan hal mudah. Apalagi sekarang kau bahkan tidak bisa berdiri. Bagaimana kau bisa terus menyanyi? Siapa bilang aku tidak bisa berdiri? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa berdiri? Bukankah kau sakit parah? Bagaimana kau bisa berdiri? Bukankah kau bilang sudah mencarikan dokter terbaik? Dan pasti akan membuatku sembuh? Sekarang aku bisa berdiri. Kau tidak senang? Aku tidak bermaksud begitu. Bagaimana? Benar-benar membiarkannya ikut kompetisi? Jangan khawatir. Bahkan jika dia benar-benar bisa berdiri, lalu apa? Dia lama terbaring sakit, napasnya tidak stabil. Dia sudah menyanyikan 2 lagu, menghabiskan banyak tenaga. Aku tidak percaya dia masih bisa menyanyi. Shen, meskipun kamu berdiri, kamu tidak bisa mencipta, kamu tidak tahu betapa sulitnya mencipta. Mencipta butuh waktu, butuh inspirasi, mana mungkin bisa langsung. Menciptakan sebuah lagu? Benar. Weiwei adalah penyanyi pensipta, orang seperti dia saja tidak bisa mencipta langsung di panggung. Pencuri seperti kamu yang hanya bisa mencuri lagu, mungkin tidak tahu betapa sulitnya mencipta. Aku pencuri? NWW. Kamu beritahu semua orang. Siapa sebenarnya pencuri lagu itu? Nian, kami sangat mencintaimu. Untukmu, kami rela berkorban apa saja. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu kepada kami? Mencintaiku? Selama bertahun-tahun, kalian dari awal sampai akhir hanya memiliki 1 anak perempuan, Shen Weiwei. Kalian hanya mencintainya, memberikan semua cinta, semua hal kepadanya. Mencintaiku? Kurasa kalian lebih ingin aku mati. Apa dia sudah tahu semuanya? Bagaimana mungkin? Kamu dan Weiwei, meskipun ada kesalahpahaman, kami tidak mau menggerakkan cara seperti ini untuk menghancurkan hidup Weiwei selamanya. Benar kakak, selama ini orang tua begitu baik padamu. Apapun yang kamu inginkan, selalu diberikan kepadamu. Nian, kesehatanmu tidak baik. Tidak bisa tampil di panggung, asal kesehatanmu membaik. Aku dan ayahmu akan membantumu merintis karir, memulai debutmu. Bagaimana bisa kamu tergesa-gesa mencuri lagu Weiwei? Shen ini benar-benar keterlaluan. Benar, keluarga ini begitu baik padanya.
Shen Master ini juga seorang jenius pencipta terkenal. Bagaimana bisa memiliki anak perempuan yang menjadi pencuri? Baik, baik, baik. Salah paham yang bagus. Pencuri yang bagus. Sampai sekarang, kalian masih tidak mau jujur? Kakak, semua yang dikatakan adalah kebenaran selama ini. Aku selalu takut menyinggungmu, hidup dengan sangat hati-hati. Tidak menyangka, kakak masih tidak mau melepaskanku. Karena kalian masih tidak mau jujur. Wei, bukankah kamu paling suka mencuri laguku? Kalau begitu, aku akan menulis satu lagi untukmu. Lampu menyala bilang gelap, pintu terbuka bilang tak bisa pulang. Sudah istirahat tapi bilang lelah. Sudah bosan tapi mati-matian berusaha, bilang betapa kamu mencintai siapa. Bohong. Sekarang, bagaimana bisa? Sekarang, sudah menulis lagu lagi. Bukankah dia sakit-sakitan? Ah, tadi masih lemah. Sekarang bagaimana? Bagaimana bisa main drum? Dia belajar drum jazz di mana? Tak tega bilang jangan sia-siakan. Takut kalah bilang takut tersinggung. Ubah luka jadi salah paham. Ubah benar salah jadi tak ada yang mengerti. Dari mana dia dapat energi sebesar ini? Bukankah dia hampir kehabisan tenaga? Dia. Sembunyikan siapa? Aku hargai ketulusanmu. Tapi jaga mulutmu. Asal tuduh pencuri. Asal tuduh pencuri, kebenaran bukan untukmu main-main. Jangan terlalu melanggar. Ini kan menghina aku, Asal tuduh pencuri. Asal tuduh pencuri. Bagus. Lirik yang bagus. Aku tak akan ikut-ikutan menari, jadi sepertimu. Lagu APA ini, karya APA ini. Ini jelas-jelas menghina. Orang seperti ini tak pantas berdiri di panggung. Aku hargai ketulusanmu. Tapi jaga mulut kecilmu yang bau. Jangan asal tuduh pencuri, tuduh tanpa bukti. Aku tak akan ikut-ikutan menari, jadi sepertimu. Mulut kecil yang bau. Shenyan, lagu APA ini. Aku tidak mengakui. Lampu menyala, bilang gelap, pintu terbuka. Bilang tak bisa pulang, sudah istirahat, tapi bilang lelah. Sudah bosan, tapi mati-matian berusaha. Bilang betapa kamu mencintai siapa. Kenapa kamu bisa mencipta secepat ini? Kenapa kamu bisa menulis lagu seperti ini? Kenapa tenaga dan energi tak habis-habis? Bagus. Siapa bilang lirik ini jelek? Lirik ini sangat bagus. Bilang siapa yang sangat mencintaimu? Bohong. Ini benar-benar menulis keluarga munafiknya. Aduh, bagus. Asal tuduh pencuri, asal tuduh pencuri. Kebenaran bukan untukmu main-main, jangan terlalu melanggar. Lagu yang menguras tenaga seperti ini, dia masih main drum. Dia pasti tak akan bertahan, sebentar lagi dia akan pingsan. Pasti akan pingsan. Jangan sembarangan menuduh pencuri, menuduh tanpa bukti. Aku takkan pernah ikut-ikutan menjadi sepertimu. Ah, pingsan. Shenyan, jangan memaksakan diri lagi. Aku sudah tak sabar ingin melihatmu di panggung ini. Gogol. Aku menghargai kejujuranmu. Tapi jaga mulutmu. Jangan sembarangan menuduh pencuri. Menuduh tanpa alasan, kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa kau mainkan. Jangan terlalu melanggar aturan. Aku sudah lama berkecimpung di industri ini, belum pernah melihat penyanyi seperti ini. Berani menyerang juri dan penonton di atas panggung. Sangat arogan. Sungguh terlalu arogan. Jangan sembarangan menuduh pencuri, menuduh tanpa bukti. Aku takkan pernah ikut-ikutan menjadi sepertimu. Aku hargai kejujuranmu. Diam. Jangan nyanyi lagi. Konyol. Berani menyerang juri di atas panggung. Orang seperti dia, meskipun berbakat, tidak pantas berada di panggung ini. Aku menghargai kejujuranmu. Tapi jaga mulut kecilmu yang bau, menuduh tanpa bukti. Aku takkan pernah ikut-ikutan menjadi sepertimu. Shenyan,
Kau menghancurkan panggungku. Bahkan berani memakiku, aku harap kau sengsara. Sengsara. Bagus, sangat bagus. Benar, lagu ini sangat bagus. Bagaimana dia masih bisa bernyanyi? Bukankah dokter bilang, dia akan mengalami atrofi otot? Kenapa? Kenapa dia masih bernyanyi sekarang? Kenapa? Sekarang giliranmu membuktikan kemampuan menciptamu. Ini. Bukankah kau jenius mencipta? Ada apa? Jangan-jangan kau tidak bisa mencipta? Aku? Siapa bilang aku tidak bisa mencipta? Kalau begitu, ciptakanlah. Ini, mencipta butuh waktu. Mencipta butuh inspirasi, bukan dalam sehari. Bisa diciptakan. Kau. Kalau kau jenius mencipta, menciptakan satu lagu saja. Seharusnya tidak sulit, kan? Aku. Wei Wei, tenang. Dia sama sekali tidak bisa membuktikan. Tuduhan plagiatmu, abaikan saja dia. Karena kau sama sekali tidak bisa mencipta. Shen Weiwei, kau masih belum mau mengakui bahwa lagu-lagumu adalah hasil plagiat dariku? Aku tidak. Benar-benar plagiat. Ah, kalau tidak bisa menulis lagu, apa artinya? Semua lagu sebelumnya benar-benar ditulis oleh Shen Yan. Apa Shen Weiwei mendapatkan? Semua kejayaan itu milik Shen Yan. Plagiat. Diam. Semuanya diam. Siapa bilang aku tidak bisa menciptakan lagu? Aku akan menciptakan satu lagu orisinal sekarang. Nyanyikan. Bukankah kamu paling menikmati panggung? Aku akan membuatmu di tempat yang paling kamu cintai. Menjadi suram. Aku akan menghancurkan mimpimu. Nyanyikan. Cepat nyanyikan. Mendengar musim dingin pergi. Aku terbangun di suatu tahun dan bulan. Aku ingin, aku menunggu, aku berharap. Tapi masa depan tidak bisa diatur. Bagus, bagus, ternyata Shen Weiwei ini. Shen Weiwei masih punya bakat menciptakan lagu. Tentu saja, Nian Nian suka berbohong. Selalu iri dengan kemampuan Weiwei. Mendung, senja, di luar jendela mobil. Ada seseorang yang menunggu di masa depan. Ke kiri, ke kanan, lihat ke depan. Cinta harus berbelok beberapa kali untuk datang. Siapa yang akan aku temui? Dialog seperti apa yang akan terjadi? Orang yang kutunggu. Seberapa jauh dia di masa depan? Apa yang terjadi? Kemudian, aku akhirnya belajar bagaimana mencintai, sayangnya kamu. Sudah pergi, menghilang di kerumunan. Kemudian, akhirnya di... Ah, ini. Mengerti? Beberapa orang, sekali pergi tidak akan kembali. Apa yang terjadi? Bukankah dia bilang ini lagu orisinal? Kenapa Shen Yan juga bisa menyanyikannya? Ini. Ya Weiwei, bukankah ini lagu orisinalmu? Kenapa aku juga bisa menyanyikannya? Aku tidak tahu. Karena semua lagu ini, aku yang menulisnya. Selama bertahun-tahun, keluargamu menggunakan alasan baik padaku untuk memanfaatkanku menulis lagu untuk Shen Weiwei. Dari dia debut sampai sekarang, setiap lagu, aku yang menulisnya. Apa di hatimu hanya ada Shen Yan? Sama sekali tidak ada aku sebagai anak perempuan. Bagaimana bisa? Nian Nian sakit. Aku dan ayahmu hanya lebih memperhatikannya. Tapi kalian sama sekali tidak peduli dengan mimpiku. Shen Yan batuk sekali. Kamu langsung sangat khawatir. Aduh, sudah. Kalau kamu mau menyanyi, kami semua akan membantumu. Haha, benar kan, Nian Nian? Ah, iya, Weiwei, aku akan menuliskan lagu untukmu. Pasti lagu hit, judulnya Latar. Pakai lagu yang aku tulis. Berpura-pura itu karyamu.
Selama ini, lagu yang mengantarmu debut. Fast Love, yang membuatmu jadi juara penyanyi, Bubble. Yang membuatmu jadi penyanyi top, Blue and White Porcelain. Mana ada satu lagu pun yang kamu tulis? Bukankah lagu Bubble itu yang membuat Shen Weiwei menjadi juara kompetisi penyanyi? Aku ingat lagu ini. Menambah jutaan pengikut untuknya. Beautiful Bubble. Sangat enak didengar. Penyanyi level ini, Shen Weiwei benar-benar mengubah kesanku tentangnya. Dia sama sekali bukan boneka. Dia adalah penyanyi muda berbakat. Shen Weiwei sangat hebat suaranya. Apa yang sedih? Lagu ini meledak pada saat itu. Ditulis oleh Shen Yan. Kalau begitu, Shen Weiwei bukanlah plagiat? Plagiat, plagiat, plagiat. Aku ingat, dulu aku jadi juri di Good Singer. Yang juara waktu itu adalah Shen Weiwei. Pakai lagu Blue and White Porcelain. Jangan-jangan, lagu ini juga ditulis oleh Shen Yan? Aduh, kamu sama sekali tidak punya bukti. Bagaimana membuktikan lagu-lagu ini? Semua karya Shen Yan? Bisa jadi. Shen Yan ini adalah penipu yang mengaku-ngaku. Aku lihat kamu sangat percaya pada Shen Weiwei. Kamu juga tidak punya bukti bahwa lagu-lagu ini adalah karya asli Shen Weiwei. Ini. Ya, kita harus adil. Setidaknya hari ini, Shen Yan di panggung menciptakan lagu hit. Jika Shen Weiwei bisa juga menciptakan lagu di panggung hari ini, aku juga akan percaya padanya. Tapi sekarang, dia Shen Weiwei, seharusnya yang plagiat. Tidak, semua lagu ini aku yang tulis. Blue and White Porcelain, Bubble, semua aku yang tulis. Aku yang asli. Lagu yang kususun payah-payah, kamu bilang karyamu. Kalau begitu, kenapa tadi kamu tidak bisa menulis? Ini, Jangan-jangan kamu nggak bisa nulis ya? Shen Yan. Jangan kira karena kamu berhasil menciptakan satu lagu, kamu bisa menghapus semua tentang Weiwei. Kamu sama sekali nggak punya bukti. Weiwei kan juga adikmu. Gimana bisa kamu begitu, mengambil semua miliknya? Aku nggak cuma akan mengambil semua miliknya. Aku juga akan mengambil semua milikmu, termasuk kamu. Shen Nanshan. Maksudmu apa? Shen Yan, kamu sebenarnya mau apa? Kemarin lusa Zhao Jin, pencipta lagu terkenal, Shen Nanshan. Kamu tanya aku mau apa? Hari ini aku akan buat semua orang tahu wajah asli keluarga kalian. Ini, sebenarnya apa yang terjadi? Aku akan pergi ke Dagua. Hari ini, pertunjukan ini akan meledak. Ini semua salahku. Aku kira bisa mendidikmu dengan baik, tapi ternyata malah membuatmu jadi pembohong yang mulutnya penuh kebohongan. Jangan-jangan, kamu mau bilang lagu yang aku tulis juga ciptaanmu? Nyan-nyan. Satu kebohongan harus ditutupi dengan 100 kebohongan, tahu nggak? Aku nggak bilang kalian mencuri laguku. Selama ini, kalian demi Shen Weiwei. Berkali-kali membohongiku, memanfaatkanku untuk menulis lagu buat dia. Ulang tahun kakak Shen Yan kalian ingat. Ulang tahunku kalian lupa. Sekarang semakin asal-asalan sama aku. Hadiah ulang tahun aja nggak disiapin. Weiwei, bukan begitu. Jangan jelasin lagi, semua karena kamu. Ayah ibu jadi nggak sayang lagi sama aku, bukan? Weiwei, beneran bukan begitu? Iya benar. Ini semua karena kakak Shen Yan. Dia tiba-tiba kambuh, aku sama ibu baru bawa dia ke rumah sakit. Jadi kelewat deh ulang tahunmu, gini aja, kamu bilang. Kamu mau apa? Kami akan berusaha menebusnya. Aku. Sekarang popularitasku turun drastis. Aku butuh lagu hits. Buat naikin lagi pamorku. Aku bisa selama ini, kalian pakai cara begitu. Ngambil berapa banyak dariku, kalian sendiri nggak sadar ya? Kamu. Shen Yan, kamu ngomong apaan sih? Sebenarnya apa tadi? Bukankah dia seharusnya sudah meninggal? Bukankah dia seharusnya sudah mati karena kelelahan? Bagaimana dia masih bisa berdiri? Mama, apakah ada masalah dengan obat dokter? Tunggu sebentar. Hello, Pai AI He Peach. Obat itu setelah diminum, bukankah akan melarutkan otot hingga tidak bisa berdiri lagi? Apa yang dia bicarakan? Benar. Begitu dia minum obat itu, aku jamin dia tidak akan bisa berdiri lagi selamanya. Penggunaan jangka panjang akan merusak pita suaranya, dan bahkan bisa menyebabkan kerusakan pada organ dalam. Mungkin dia akan mati karena kegagalan organ dalam. Dia seharusnya lumpuh di kursi roda seumur hidupnya. Masih ingin bersaing dengan putriku untuk gelar ratu. Kenapa dia masih bisa berdiri? Ini tidak mungkin. Kalian benar-benar melihatnya. Menelan semua obat itu, obat ini memiliki efek
samping yang sangat serius. Dalam penggunaan klinis, pasti akan menyebabkan atrofi otot. Lalu bagaimana dia masih bisa berdiri? Aku tidak hanya bisa berdiri, tapi juga akan menjadi diva. Papa, kamu benar. Putrimu memang bisa menjadi seorang diva. Tapi bukan Shen Weiwei, melainkan aku. Apa yang mereka bicarakan? Apa yang dia bicarakan? Bagaimana kamu bisa berbicara bahasa Prancis? Ada apa, Papa? Putrimu bisa berbicara bahasa Prancis. Bukankah seharusnya kau terkejut? Kenapa kau terlihat ketakutan? Aku. Kau ternyata bisa berbicara bahasa Prancis. Kau sengaja menyembunyikannya dari kami. Jika kau memberitahu kami sejak awal, bukankah tidak akan ada kejutan? Jadi selama ini, semua yang kami bicarakan di depanmu, kau mengerti? Hey, Ada APA? Ini dokternya. Boleh aku berbicara dengannya sebentar? Bicara tentang ini nanti saja setelah pulang. Pertandingan ini, kami Weiwei mengaku kalah. Yang lainnya, kita bicarakan di rumah saja. Ya, Bu? Lalu aku bagaimana? Kyle, sudah saatnya seperti ini. Masih mau berdebat apa lagi? Nyan. Kita pulang dulu. Setelah sampai rumah, aku akan biarkan kau bicara dengan dokter. Oak? Tidak mengizinkanku bicara dengannya, takut aku dengar sesuatu yang tidak seharusnya ku dengar. Selama bertahun-tahun ini, aku diam-diam belajar bahasa Prancis. Berpikir bisa menyatu dengan kalian. Tak disangka, yang ku dengar malah ayah baikku, ibu tiriku, dan adikku bersekongkol dengan dokter untuk meracuniku, ingin membunuhku. APA maksudnya? APA? Ingin membunuh Shenyan. Wah, berita besar nih. Aduh, ayah kandung sendiri mau berbuat jahat pada anaknya. Nian, kau ngomong apa sih? Aku kan ayah kandungmu, mana mungkin aku tega menyakitimu. Kau juga tahu kau ayah kandungku. Harimau takkan makan anaknya. Bagaimana kau tega? Nian, ini semua salah paham. Aku ayahmu, aku ingin kau baik-baik saja. Mana mungkin aku menyakitimu, aku. Selama bertahun-tahun, kalian memberiku obat dengan efek samping berat. Membuat tubuhku lemah, tidak bisa berdiri. Tidak bisa keluar rumah. Nyan, kenapa kau berbohong lagi? Kalian ingin menguras habis sisa nilai terakhirku. Membantu Weiwei mencapai posisi ratu, kalian juga ingin. Membuatku terkurung di kursi roda seumur hidup, tidak bisa berdiri. Bukankah kalian ingin membunuhku? Shenyan, jangan asal ngomong di sini. Kau memfitnah. Aku asal ngomong atau tidak, panggil dokter saja biar tahu. Sekalian biar semua tahu wajah asli kalian. Shenyan, apa kamu kebanyakan minum obat? Otakmu jadi rusak. Nyan, maksudku, kita tidak perlu lanjut lomba. Pulang dulu yuk. Pulang, ya? Tidak. Hari ini aku akan membuat kalian membayar perbuatan kalian. Aku akan menghancurkan reputasi kalian. Apa yang sebenarnya terjadi? Masalah plagiat itu kecil. Tapi jika terkait percobaan pembunuhan, itu sudah serius. Benar nih? Mau menyakiti anak kandung sendiri? Kejam banget sih. Keluarga macam apa ini? Mau membunuh anak sendiri? Shenyan, mencuri lagu saja sudah keterlaluan. Masih pakai hal begini untuk memfitnah orang tua? Nyan, aku mungkin bukan ibu kandungmu. Tapi aku sudah membesarkanmu selama ini. Masa tiga memfitnah kami seperti ini? Aku memfitnah? Baiklah. Kalau berani, izinkan aku panggil dokter untuk memeriksaku. Biar semua tahu apakah aku benar sakit. Kak Nyan. Laguku kau curi tak apa. Tapi, ini kan urusan keluarga. Pulang dulu ya. Itu rumahmu, bukan rumahku. Sudah. Jelaskan sekarang juga. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya, putriku ini sudah lama sakit. Obatnya ada efek samping, jadi otaknya agak bermasalah. Jujur saja, dia ini penderita gangguan jiwa. Kau bilang aku gila? Nian, aku tahu dan aku akui. Kau memang berbakat mencipta, tapi kau juga pembohong yang sakit jiwa. Jangan tertipu olehnya. Dokter sudah menunggu di luar. Tenang, aku akan bawa dia pulang untuk diobati. Ini bagaimana sih? Jadi, apa yang kata tadi? Semua bohong? Nian mengacaukan lomba. Sebagai ayahnya, aku minta maaf. Tenang saja, aku akan bawa dia ke rumah sakit. Takkan kubir dia. Berbicara sembarangan lagi. Lepaskan aku.
Nian, sudah, jangan bicara lagi ya. Ayo kita pulang, cepat ke rumah sakit, minum obat dengan teratur. Berobat dengan baik, cepat bawa dia pergi. Ini, ada apa sih? Jangan-jangan, cerita Shenyan soal obat itu bohong? Ya ampun, kan sudah kubilang, ini tidak mungkin benar. Mana ada ayah kandung tega meracuni anaknya sendiri? Ih, Shenyan ini, dia kan jelas-jelas orang gila, lihat saja. Betul, dia tuh kadang bilang aku mencuri lagunya. Kadang bilang seluruh keluarga kami ingin mencelakakannya. Dia memang orang gila. Pantas saja, ternyata Shenyan orang gila ya. Aku kok merasa ada yang aneh ya. Shenyan ini perilakunya normal. Logikanya jelas, bahkan bisa menciptakan. Banyak lagu bagus, mana mungkin dia orang gila? Bukankah ada pepatah, jenius di kiri? Orang gila di kanan, jenius kreatif seperti itu. Seringkali punya masalah kejiwaan. Minang lagu-lagu Shenyan. Enak didengar sih. Tapi orangnya kayaknya sudah gila, ihdo. Cepat bawa dia pergi ya. Baik-baik, maafkan kami semua. Mungkin karena kondisinya. Kami sudah memberikan banyak obat sebelumnya. Jadi Nian merasa, kami memberinya obat. Kami akan segera membawanya pergi. Iya Nian, kondisi kamu tidak baik. Cepat ke rumah sakit, kalau semakin parah. Nanti tidak baik. Semuanya, Shenyan adalah pasien. Rumah sakit jiwa kami, beberapa waktu lalu. Kondisinya terkendali, baru akhir-akhir ini. Kami mengizinkannya keluar sebentar. Ternyata kondisinya kambuh lagi. Tidak, mereka bohong. Aku tidak. Nian terlalu emosional. Dia harus segera kembali, diobati, cepat, bawa dia pergi. Apa hidup kembali? Aku tetap tidak bisa balas dendam? Tidak bisa membuat semua orang tahu wajah asli mereka? Selama ini, kalian selalu bilang aku sakit. Bilang aku lemah, sekarang pakai alasan gila. Untuk mengontrolku, tidak mungkin. Shenyan ICU orang gila. Ucapannya tidak bisa dipercaya. Orang gila seperti ini, lebih baik kembali ke rumah sakit jiwa. Orang seperti ini, jangan dilepas lagi. Gimana kalau sampai melukai orang lain? Kakak Shenyan, aku tahu kamu nggak mau ngaku. Kalau punya gangguan jiwa, tapi tolonglah demi kami. Kamu harus terima pengobatan. Kalau terus begini, kondisimu pasti bakal makin parah. Lagu baru ini plagiat? Ini. Sutradara, acara kita sekarang. Udah masuk beberapa trending nih, mending kita hentikan siarannya. Cepat panggil polisi. Siaran langsung nggak bisa dihentikan, acara lanjut. Kenapa sih? Acaranya sekarang udah. Banyak skandalnya, kalau nggak segera dihentikan buat tekan kerugian. Gimana dong? Orang terkaya Jiang Cheng sponsori acara kita. 10 miliar, mau kita siarkan global. 10 miliar? Orang terkaya Jiang Cheng? Kok bisa investasi segitu banyak? Beautykara kita? Jangan bengong, cepat bawa dia. Jangan. Berhenti. Siapa yang berani sentuh dia? Nian, aku telat. Kamu baik-baik aja? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Konser lagu baru ini. Kan acara nyanyi, kok bisa jadi begini? Itu, Kak Upers, itu kan orang terkaya hilang. Acara ini jadi seru nih. Kamu baik-baik aja? Baik, kakek. Kamu datang pas banget. Bawa dia. Ayah, Diam. Dasar anak durhaka. Kamu gak berhak panggil aku begitu. Kamu berani perlakukan cucu perempuan aku. aku nggak. ITU Nian. Nian yang punya masalah kejiwaan. Dia punya paranoia. Sekarang masih berani bohong? Aku udah periksa Nian. Secara detail, kesehatannya nggak ada masalah sama sekali. Kecuali racun kronis yang kamu kasih selama ini. Wah, ini keterlaluan banget. Mana ada ayah tega racunin? Anak kandung sendiri? Ini kan orang terkaya Jiang Cheng? Perkataan orang ini mustahil bohong, ya? Shen Nanshan ini beneran durhaka. Berani berniat jahat ke anak sendiri. Shen Nanshan, dulu waktu kamu sama anak perempuan aku. Jalan, aku udah tahu. Kamu itu pembohong mulutnya manis. Ruyan demi bisa sama kamu. Sampai berani putus sama keluarga, tapi kamu malah perlakukan anaknya kayak gini. Masih ada yang mau kamu bilang? Aku nggak. Nian. Aku adalah ayah kandungmu. Bagaimana mungkin aku ingin menyakitimu? Ketika kau ingin membunuhku, pernahkah kau berpikir bahwa kau adalah ayahku? Aku tidak. Semua yang kulakukan ini, semuanya untukmu. Selama bertahun-tahun untuk penyakitmu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku juga tidak tahu kalau kau tidak sakit. Aku juga ditipu oleh mereka. Aku juga ditipu oleh para dokter ini. Ya,
Mungkin diagnosis dokter salah. Kami juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak, kami tidak akan berkeliling selama bertahun-tahun. Untuk penyakit Nian Nian. Benarkah? Beginikah caramu merawatku? Sudah minum obat? Aku melihatnya langsung meminumnya. Sekarang, dia tidak akan bisa lepas dari obat ini seumur hidupnya. Sampai organnya gagal dan meninggal. Ah, Kenapa? Tidak tega? Menyesal? mana mungkin? Kalau bukan karena dia masih punya bakat mencipta, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Sudah lama menyusul ibunya. Ini juga palsu? Di sini tercatat jelas. Bagaimana kalian berencana membunuhku? Ini kan anakmu sendiri. Harimau pun tidak memakan anaknya. Bagaimana mungkin ada orang yang memberi obat untuk menyakiti anak kandungnya sendiri? Lagu-lagu ini, semua diciptakan Shen Yan untuk kalian. Kalian tidak peduli dengan ikatan keluarga, bahkan tidak tahu berterima kasih. Bagaimana bisa keluarga Shen seperti ini? Shen Yan, kenapa? Kenapa tidak mengikuti rencana, menjadikanku diva? Kau seharusnya tetap dalam bayanganku seumur hidup, biarkan aku menjadi diva yang bersinar. Kenapa kau harus menghancurkanku? Shen Nanshan, masih ada yang ingin kau katakan? Aku, dia. Ayah, cepat pikirkan cara. Bukankah kau bilang akan membantuku? Aku ingin menjadi diva. Aku tidak bisa hancur di sini. Aku sendiri sudah susah menyelamatkan diri. Bagaimana bisa membantumu? Ini semua salah Shen Yan. Salah wanita Jawahara ini. Kenapa tidak mati saja lebih awal? Dia menghancurkan hidupku. Menghancurkan mimpiku. Ayah, kenapa tidak membunuhnya? Li Biawal? Ah, Kenapa kau begitu kejam? Bagaimana mungkin aku punya anak sepertimu? Nian Nianlah anak kandungku. Darah daging keluarga Shen. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? ayah, kau. Shen Yan Shen. Kamu berani memukul putriku? Apa kamu gila? Justru kamu yang gila. Kalian berdua, ibu dan anak, ingin menyakiti putriku Nian Nian. Aku peringatkan kalian. Nian Nian adalah satu-satunya putriku. Jika kalian berani menyentuh sehelai rambutnya, aku tidak akan mengampuni kalian. Pura-pura banget. Ayah, Nian Nian. Ibu dan anak ini sangat jahat. Mereka yang memaksaku. Aku tidak terlibat. Kalian harus percaya padaku. Sekarang mulai lepas tangannya. Shen Yan Shen. Kamu ingin melemparkan semua kesalahan padaku? Jangan baik-baik, jangan harap. Jangan lupa. Bagaimana istrimu meninggal? Wah, ada skandal besar nih. Jangan asal ngomong. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia ngomong sembarangan di sini. Menyesatkan orang. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, jangan percaya dia. Aku dan Ruyan, kami saling mencintai, Seiya sekata. Aku sangat menyayanginya. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Sudah begini masih berbohong. Jangan lupa. Karena siapa kamu bisa seperti sekarang? Aku tidak bohong. Tidak. Shen Nanshan bisa seperti sekarang. Semua karena usahaku sendiri. Hahaha. Karena usahamu sendiri? Dasar tidak tahu malu. Semua karyamu. Sebenarnya ditulis oleh Ibu Shen Yan. Chin Yuyan. Dasar pria jahat. Kamu tidak punya bakat sama sekali. Kamu iri pada bakat Qin Ruyan. Kamulah yang mengusulkan padaku untuk memakai lagu Qin Ruyan untuk membuatku terkenal. Lalu menyingkirkannya. Bagus. Sekarang kamu berani ngomong seperti ini. Kalau aku tidak menipu dengan lagu-lagu itu, kamu bisa terkenal? Tanpa aku, kamu bisa jadi diva? Sekarang kamu malah menyalahkanku karena menyeretmu ke dalam masalah? Dasar durjana. Aku tertipu. Selama bertahun-tahun, Ayah, Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Semua karya Shen Nanshan ternyata mencuri dari Qin Ruyan. Wah, emang bapak dan anak. Satu mencuri lagu istrinya sendiri. Shen Nanshan ini, katanya orang penting di industri, padahal cuma pencuri. Tidak punya kemampuan sama sekali, semuanya bergantung pada istrinya. Baru bisa sampai di posisi sekarang. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa menjadi seperti ini? Bukannya kamu bilang, kamu bisa menangani Shen Yan? Hah? Sekarang aku hancur. Aku dihancurkan oleh kalian semua. Kamu masih berani bicara? Kalau bukan karena kamu setiap hari di depanku. Ngoceh mau nyanyi, mau ikut kontes penyanyi baru. Mau jadi juara, mau jadi diva, aku akan menipu lagu Shen Yan? Hah? Dan kamu, ibu. Kalau bukan karena dia menggoda aku akan bersamanya? Beijing Gan. Shen Nanshan,
Kamu tidak punya hati. Dulu jelas-jelas kamu yang menginginkan kecantikanku. Iri dengan bakat Qin Ruyan. Kamu baru berselingkuh denganku. Kalau bukan karena kamu diam-diam melahirkanku anak, mengancamku dengan anak, aku akan bersamamu? Ha! Istriku Shenan Shan. Qin Ruyan, putri orang terkaya. Pensipta lagu genius. Berani-beraninya kamu bandingkan dengan dia? Kamu pantas? Aduk saja, biarkan anjing gigit anjing. Aku ingin seluruh negeri lihat kelakuan buruk kalian di siaran langsung. Hahaha. Benar, kamu pernah bilang padaku. Alasan kamu menikahi Qin Ruyan adalah karena dia putri orang terkaya. Kamu ingin diakui oleh orang terkaya. Kamu ingin makan warisannya. Kamu, aku, tidak. Dasar setan. Kamu benar-benar setan. Ayah, Jangan panggil aku ayah. aku tidak. Nian, aku tidak. Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Semua ini dia yang memaksaku. Kamu enak kandangku. Mana mungkin aku menyakitimu? Sudah cukup kamu menyakitiku? Semua mereka yang memaksaku. Kalau bukan karena mereka memaksa dan menggoda, mana mungkin aku menyakitimu? Kamu kan anak kandungku. Nian, ayah mohon. Maafkan ayah sekali saja, ya? Baiklah. Nian, ayah tahu kamu akan memaafkanku. Kita akan hidup bahagia bersama nanti. Tenang, ayah akan bantu kamu debut. Jadikan kamu diva. Ya. Lalu bagaimana ibuku memaafkanmu? Bagaimana kalau aku mengantarmu bertemu ibuku? Jika dia memaafkanmu, aku akan memaafkanmu. Cucuku ingin debut, ingin menjadi ratu musik. Tidak perlu bantuanmu. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah menunggu mati di penjara. Aku tidak ingin melihatmu lagi selamanya. Bawa dia pergi. Nian, ayah salah. Tolong ayah, Nian. Ayah, lepaskan. Ayah, Shenyan. Kenapa kau melakukan ini? Hanya karena aku mengambil 2 lagumu. Haruskah kau membuat orang tua kita menghabiskan sisa hidup di penjara? Betapa teganya dirimu. Tentu saja tidak. Aku tidak hanya akan membuat mereka menghabiskan hidup di penjara. Aku juga akan membuatmu menghabiskan hidupmu di penjara. Kau, Shenyan. Aku akan melawanmu. Kejahatan kalian telah disiarkan langsung ke semua orang. Semua orang sekarang tahu wajah asli kalian. Shen Weiwei, bukankah kau suka mencuri laguku? Bukankah kau ingin membunuhku? Bukankah kau ingin terkenal? Sekarang kau terkenal. Senang? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Nian, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kakek. Kita akhirnya membalas dendam untuk ibu. Ayo pulang. Hidup mereka sudah berakhir. Dan hidupmu baru saja dimulai.